Inilah Trending News, Jumat, 31 Mei 2024 bersama saya Nadira. Donald Trump divonis bersalah dalam persidangan uang tutup mulut di New York, sebuah keputusan penting juri yang menjadikannya mantan Presiden Amerika pertama yang dinyatakan bersalah atas kejahatan berat dalam hampir 250 tahun sejarah Amerika. Keputusan juri pada hari Kamis ini mengakhiri persidangan yang berpusat pada klaim-klaim seram mengenai seks dan keuangan yang ditutup-tutupi dan membuat Trump dijatuhi hukuman penjara. Putusan tersebut mewakili perhitungan pengadilan yang menakjubkan bagi Trump, yang didakwa dalam 3 kasus kejahatan lainnya namun belum dinyatakan bersalah hingga saat ini. Keputusan ini diambil 6 bulan sebelum pemilihan presiden, di mana Trump kemungkinan akan menjadi calon dari Partai Republik. Berbicara ketika meninggalkan pengadilan, Trump mengatakan dia adalah orang yang sangat tidak bersalah. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. Keputusan ini disambut pro kontra di Amerika. Bagi yang pro, mereka mengatakan keputusan ini sudah di-framing agar Trump tak maju ke Pilpres. Tapi bagi yang kontra, mereka mengatakan ini hukuman yang pantas buat Trump. Meski tak berkaitan dengan kasus hukumnya, Trump oleh publik Amerika dianggap bersalah atas penyerbuan gedung Capitol 4 tahun lalu. Keputusan pengadilan New York akan menguji kesediaan para pemilih untuk pertama kalinya memilih seorang kandidat yang memiliki catatan kriminal terkait dengan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno. Setelah hampir 200 tahun beredar, surat kabar harian Evening Standard, salah satu media yang terkemuka di London, akan segera menghentikan penerbitan hariannya diganti mingguan. Surat kabar tersebut, seperti surat kabar lainnya, mengalami penurunan sirkulasi hingga lebih dari setengah total eksemplar dalam beberapa tahun terakhir. Penjajah koran ini masih sangat semangat menyilakan orang-orang yang lalu lalang di luar stasiun kereta api pusat kota London untuk mengambil cuma-cuma surat kabar harian Evening Standard. Meski dibagikan gratis, tak banyak orang yang tertarik. Surat kabar tersebut, seperti surat kabar lainnya, mengalami penurunan sirkulasi hingga lebih dari setengah total eksemplar dalam beberapa tahun terakhir. Surat kabar yang berbasis di London ini pertama kali terbit pada tahun 1859 dan digratiskan sejak tahun 2009. Selama hampir 200 tahun, surat kabar Evening Standard telah menjadi ikon di sejumlah pusat transportasi dan di jalanan London. Seen it be iconic, whether it's in film, in TV, with London, almost an identikit kind of paper for London, but it will still have a presence and it will be an online one. And I think that is the reality of where media is heading. Dalam upaya untuk menjamin masa depan publikasi dalam jangka panjang, Ketua Surat Kabar Evening Standard, Paul Lebedev, mengirimkan memo internal kepada staf surat kabar tersebut pada hari Rabu. Seperti yang dilihat oleh Associated Press, memo tersebut menyebut terbitnya edisi mingguan baru untuk menggantikan terbitan hariannya. Sejumlah warga London yang rutin membaca koran harian mereka menyiratkan nada kecewa saat mengetahui bahwa surat kabar harian Evening Standard akan berhenti terbit. I enjoy getting it because I read it on the train home, so it's an ideal thing to do. So keep it daily. It's definitely sad. I think newspapers are such a British thing, you know, you're on the tube. But yeah, I guess it is kind of out of date because I've got like TikTok and Instagram. I love reading newspapers because it's something really positive, isn't it? Look up and take your time, look at the screen, much better. Don't stop it. Surat kabar Evening Standard yang pernah menjadi bacaan wajib bagi para komuter yang berpergian di London sangat terpukul dengan keberadaan wifi di jaringan transit bawah tanah London, berkurangnya jumlah penumpang karena semakin banyak orang bekerja dari rumah, dan menurunnya sirkulasi media cetak secara umum. Menurut laporan terbaru, perusahaan yang menerbitkan surat kabar Evening Standard telah kehilangan 84,5 juta pound sterling atau lebih dari 1,7 triliun rupiah dalam 6 tahun terakhir. Surat kabar Evening Standard belum secara terbuka mengumumkan penghentian publikasi hariannya dan masih belum jelas apakah penutupan tersebut akan menyebabkan hilangnya pekerjaan.
Dan meski surat kabar harian pernah menjadi ikon dan berperan penting menyebarkan informasi ke publik, terutama di pusat keramaian seperti stasiun bawah tanah London, hal itu akan segera menjadi masa lalu. Gunung berapi di barat daya Islandia meletus untuk kelima kalinya sejak Desember, memuntahkan lava dan memicu evakuasi di tempat wisata Blue Lagoon. Lava tersebut mengancam kota Grindavik, menghancurkan tembok pertahanan dan beberapa bangunan. Letusan dimulai setelah serangkaian gempa bumi terjadi di utara kota Grindavik, sebuah kota pesisir berpenduduk 3.800 orang yang sebagian besar sudah dievakuasi pada bulan Desember. Gunung berapi tersebut dinyatakan aktif kembali setelah berabad-abad tidak aktif dan menunjukkan kekuatan alam yang mempesona. Kantor Meteorologi Islandia mengatakan lava menyembur sekitar 50 meter ke langit dari celah sepanjang 2,5 km dan mengalir menuju kota Grindavik. Kota Grindavik yang berjarak sekitar 50 km barat daya ibu kota Islandia, Reykjavik, telah terancam. Letusan berikutnya telah menghancurkan beberapa tembok pertahanan serta beberapa bangunan di kota tersebut. Islandia yang berada di atas titik panas gunung berapi di Atlantik Utara sering mengalami letusan. Saat ini penghalang yang dibangun untuk melindungi kota Grindavik akan membelokkan aliran lava ke jalur ketiga yang sudah disiapkan pemerintah. Terima kasih Anda telah menyimak Trending News hari ini. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.